dalam diskusi kita saat ini ya masih berhubungan dengan hikmah eh, apa adanya virus corona ya. Nah, yang sekarang dipermasalahkan adalah ada berita ya yang mengatakan bahwa dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ya. Saya tidak tahu ini bagaimana itu beritanya, tapi itu karena sudah masuk di dalam berita televisi, saya anggap itu uh, sebagai referensi ya bahwa itu benar. Ya, di luar salah pengertian atau bagaimana saya nggak tahu ya, tapi dikatakan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Ya. Dalam hal ini dikatakan bahwa uh, ada pencatatan data ya. Ya, jadi ini ada data yang diambil ya dari mereka-mereka yang mempunyai apa peduli lindungi itu yang dicuri mungkin ya itu ada ya mungkin kasarnya begitu ya. Jadi ini itu dikatakan bahwa data itu didapatkan dari beberapa LSM yang ada di Indonesia. Ya. Dan sekali lagi saya nggak berani menegaskan, tetapi saya ingin sedikit membahas mengenai data ini ya. Katakan bahwa pelanggaran hak asasi ya karena datanya itu diambil tanpa izin. Ya, itu pendapatnya ya. Nah, sekarang yang akan saya itu ya mengenai data ini. Dari dulu ya sebelum ada masalah-masalah apa data ini ya, selalu kita kalau ingin mengajukan misalnya ya, mengajukan sesuatu, misalkan saya ingin bersekolah, gitu ya, coba ada minta surat keterangan dari RT RW, ya, keterangan dari kelurahan, kecamatan, saya nggak tahu sampai tingkat berapa, saya lupa itu. Ya, yang selalu yang diminta adalah KTP, fotokopi dan KK. Bahkan mereka minta sebelum fotokopi diserahkan mereka minta kita menunjukkan aslinya. Ya. Nah, saya pikir itu kan data ya, jadi data pribadi kita ya. Ya atau mungkin kita izinkan karena kita tidak tahu. Ya. Nah sekarang yang kita pikirkan adalah data ini yang menjadi masalah sekarang itu adalah dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Ya. Katanya seperti itu ya. Saya tidak terlalu tahu mengenai hal itu, tapi saya mendengar banyak misalnya ya, ada uang dicuri ya, dari bank, dicuri dengan memanfaatkan data kita. Kemudian data kita dipakai untuk meminjam uang dan sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi yang kita lihat sekarang ini ya, seharusnya kita tahu ya mengelola data itu ya, mengolah data itu. Ya, saya sendiri tidak tahu tentang hal itu. Tetapi yang penting kita lihat sekarang itu adalah dalam segala hal, ya, dalam segala urusan, ya pemerintah butuh data kita, gitu ya. Contohnya dalam COVID ini, berapa banyak yang sudah di vaksin, ya, vaksin satu, vaksin kedua, ya, vaksin yang ketiga itu booster istilahnya. Ya. Dan yang saya alami adalah setelah saya vaksin, saya menerima uh, menerima SMS ya. Ya, ini jangan tunjukkan pada orang lain, ini punya Anda. Ya. Jadi saya melalui SMS tersebut saya bisa mendownload bukti surat bahwa saya sudah divaksin. Ya. Nah, ya tentunya data itu diketahui. Ya. Dalam hal ini pemerintah mengetahui. Ya. Jadi mereka tahu karena penduduknya. Ya. Sehingga mereka tahu KTP-nya, KK-nya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita harus percaya ya, bahwa pemerintah itu menyimpan data kita itu untuk dilakukan untuk kepentingan negara, kepentingan kita juga. Ya. Saya sering sekali ya di institusi saya bolak-balik diminta itu ya.
mau kenaikan pangkat, tolong Anda mengisi riwayat hidup. Ya. Di riwayat hidup itu setiap kali naik pangkat mesti ditanya SK-SK kita yang sebelumnya. Ya. Sampai saya berpikir, ini apa mereka tidak punya sih data kita? Terpikir seperti itu pada waktu. Setiap kali minta. Ya, ada urusan apa, bukan urusan kenaikan pangkat. Data diminta. Sampai saya mikir dikatakan katanya akan dibikin database, tapi kok selalu kita diminta, pada salah terus ya. Nah, kembali lagi kita mengenai pelanggaran HAM ini. Ya. Ya mungkin kalau saya tidak tahu apa alasannya ya. Saya juga tidak akan mengatakan mengada-ada yang ingin mencari kesalahan Indonesia. Ya. Tetapi yang perlu kita lihat bahwa data ini diperlukan. Ya. Contoh kemarin sempat heboh ya mengenai data yang bocor. Ya. Kemudian oleh Menkominfo dicek ya, datanya ini kira-kira dari mana. Ya. Karena ada suatu situs ya, menjual data. Ya, ada yang ditawarkan data, siapa yang butuhkan data ini? Nah ini kok menjual data, orang membeli data, ini salah-salah dibuat untuk hal yang merugikan. Ya. Saya tidak tahu bagaimana itu ya. Ya, tapi yang penting saya lihat di sini adalah bahwa mungkin saja data itu disalahgunakan. Ya, ada penyalahgunaan. Tetapi ya, kalau kita lihat data ini penting ya, penting dalam arti untuk pemerintah mengetahui penduduknya. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ini benar ya, Pak Amerika Serikat melakukan suatu tuntutan atau menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM. Nah bagaimana? Saya pernah melakukan perjalanan ke luar negeri untuk meminta visa, untuk minta izin masuk ke negaranya, mereka minta paspor kita. Itu ada data saya, bahkan mengajukan ada KTP. Jadi kalau saya mengajukan ke kedutaan, diminta KTP, KK, ya, artinya fotokopi, lalu itu kan data. Apakah tidak melanggar? Ya, mereka minta data kita, terus buat apa? Nanti apakah data itu akan dihapus? Apa buktinya mereka hapus? Mereka akan simpan. Belum lagi nanti ada misalkan pencekalan. Ya, saya tidak tahu itu ada yang disebut dengan red notice segala macam. Loh, kan mereka punya data. Ya, kalau itu dilindungi, itu ya, itu dianggap pencurian data, jadi data yang diambil tanpa izin. Nah, bagaimana dengan mereka? Ya, saya tidak ingin berdebat tentang itu, karena kita lihat bahwa data yang dipakai, yang kita itu sangat bermanfaat. Saya tidak tahu, ya, apakah dengan adanya pernyataan ini data itu akan disimpan sedemikian rupa sehingga tidak bisa misalnya diperjualbelikan. Ya. Setelah Menkominfo melihat bahwa datanya itu kok mirip ya dengan data sebuah perusahaan asuransi, saya tidak menyebutkan itu ya. Ya, sehingga terjadi saling mengklaim, ada penjelasan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, kalau misalkan saya pernah mendengar, ya, artinya ada suatu pimpinan bank swasta mengatakan kita akan mengganti ya uang yang hilang, ya karena rupanya bank ada orang yang menarik uang dari seseorang melalui ATM, tapi bank tersebut mengatakan kita akan ganti. Tapi kemudian dia mengingatkan, tadi saya cuma ingatkan pada nasabah kita untuk sering mengganti PIN, ya. Jadi personal identification number apa ya supaya tidak diketahui orang. Ya. Jadi pada waktu kita menarik uang dengan ATM ada skimming, di copy gitu ya. Nah kemudian PIN-nya itu ya nggak tahu ya, diambil dengan kamera segala macam ya. Terus dikatakan bahwa sering PIN itu sesering mungkin diubah ya. Malah saya berpikiran, wah setelah mengambil dari ATM PIN saya rubah, kamera aja PIN saya rubah misalnya, karena saya tidak tahu apakah terjadi skimming atau tidak ya.
Ada juga bank, ya, pada waktu saya menarik, saya lupa, ya, saya melakukan suatu transaksi, ya, diminta NPWP juga, gitu ya. Saya pikir buat apa ini ya? Ini data saya diminta, gitu ya. Tapi tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Yang penting saya melakukan transaksi lancar, ya, apapun mereka minta, ya sudah KTP diminta, NPWP diminta, ya saya beri. Nah, yang lucunya, suatu saat bank sama, saya sudah mengeluarkan NPWP atau NPWP saya, oh enggak perlu Pak. Loh, gimana ini ya? Ya, jadi artinya saya tidak tahu apakah data dicatat, ya, ya, ya mudah-mudahan tidak ada masalah dengan itu ya, anu apa dengan ini saya ya. Nah sehingga kalau yang disebut dengan lindungi, peduli lindungi itu di apa namanya dianggap menyalahi, ya, saya tidak tahu, ya, karena semua bukti data tersebut itu dibutuhkan. Ya, jadi saya tidak mau apa spekulasi atau memberikan pendapat gitu ya. Cuman saya secara awam, pikiran awam kita, bukan ya dibutuhkan itu ya. Nanti orang yang sudah vaksin mau vaksin lagi kita tidak punya bukti atau tidak punya data, sehingga pada waktu orang itu mau vaksin lagi, dia ditanya loh, Anda sudah vaksin 2 kali mau apa ini? Oh saya lupa yang keberapa misalnya. Nah data itu ada, ya. Kalau data itu dianggap sebagai melanggar ya saya tidak tahu. Kemarin saya sempat mendengarkan ya uh, juru bicara dari Kementerian Kesehatan, ya, Ibu siapa itu, Ibu Siti gitu ya, Ibu Siti siapa itu ya, Tarmisi kalau tidak salah. Itu dia mungkin salah mendengar gitu ya. Sempat dia katakan, saya mendengar sendiri atau mengetahui data sendiri tidak seperti itu beritanya gitu ya. Jadi jangan dipelintir. Nah ini jadi salah juga saya pikir ya. Karena sebelumnya saya membaca bahwa beliaunya mengatakan bahwa ya membela diri ya, bahwa peduli lindung itu kita punya itu dengan ketat ya. Artinya semua memenuhi syarat ya dan tidak ada apa namanya dan memenuhi syarat menunjukkan bahwa itu tidak ada maksud-maksud untuk uh, mencuri data. Ya. Data itu akan dipakai sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi itu mengenai saya tidak tahu pendapatnya ya, apakah benar peduli lindungi itu ya dituduhkan oleh Amerika Serikat ya melalui Departemen Luar Negeri itu benar ya. Jadi kita harus cek dulu ya apakah berita itu benar ya. Tapi kalau sudah masuk dalam TV swasta ya yang bisa dipercaya, saya kira itu benar. Ya. Nah, cuman pertanyaan tadi apa benar sih data itu nanti akan di apa namanya dipakai secara apa tidak benar ya. Saya kira itu masalah itu ya.